Pernah dengar kan, kalau keyakinan itu ibarat pedang bermata dua? Di satu sisi, ia bisa jadi kekuatan penyembuh yang dahsyat banget. Tapi di sisi lain, ia juga bisa jadi racun yang merusak dari dalam. Nah, kali ini kita akan coba bongkar kekuatan luar biasa dari pikiran kita yang ternyata bisa membentuk realitas fisik kita. Coba deh pikirin, pernah nggak sih Anda ngerasa baikan setelah minum obat, padahal obatnya belum juga bekerja? Atau mungkin sebaliknya, tiba-tiba jadi mual cuma gara-gara baca daftar efek sampingnya? Nah, inilah inti dari pembahasan kita hari ini, kekuatan keyakinan yang luar biasa. Oke, ayo kita bedah satu-satu. Di satu sisi, ada yang namanya placebo. Kata ini asalnya dari bahasa Latin yang artinya aku akan menyenangkan. Ini tuh efek positif yang kita rasain karena kita percaya sebuah pengobatan bakal berhasil. Nah, di sisi lain, ada kembarannya yang lebih gelap, nocebo, yang artinya aku akan merugikan. Ini terjadi pas ekspektasi negatif kita justru menimbulkan efek yang bahaya. Benar-benar dua sisi dari koin yang sama dan semuanya digerakkan oleh pikiran kita. Tapi jangan salah sangka dulu ya, ini bukan cuma soal sugesti atau positive thinking doang. Di bagian ini, kita akan membongkar apotek yang ada di dalam otak kita dan lihat langsung gimana keyakinan bisa memicu perubahan biologis yang nyata. Dan ini poin yang paling penting. Semua ini bukan cuma di kepala Anda. Ini bukan imajinasi. Baik placebo maupun nocebo adalah fenomena psikoneurobiologis, yang artinya ada koneksi nyata antara pikiran, sistem saraf, dan biologi tubuh kita. Dan semuanya bisa diukur. Keyakinan Anda secara harfiah bisa mengubah cara kerja tubuh, dan para ilmuwan bisa melihat itu terjadi. Terus, gimana sih cara kerjanya? Coba bayangin deh, otak kita itu punya semacam apotek pribadi. Waktu Anda berharap rasa sakit mereda, otak langsung melepaskan opioid endogen. Itu pereda nyeri alami buatan tubuh sendiri. Waktu Anda menantikan hasil yang baik, sistem dopamin, si pusat hadiah di otak, langsung nyala. Kekuatan ini benar-benar nyata, bahkan bisa bantu pasien Parkinson loh. Nah, pemicu kimiawi tadi itu diaktifkannya sama faktor-faktor psikologis. Yang paling kuat jelas adalah ekspektasi, keyakinan sederhana kalau sesuatu bakal berhasil. Terus ada pengkondisian, mirip anjing Pavlov yang ngiler pas denger bel, tubuh kita bisa belajar merespons ritual minum pil. Dan jangan lupain juga soal pengurangan kecemasan. Kadang cuma dengan merasa dirawat aja itu udah cukup buat menenangkan tubuh. Oke, kita udah lihat sisi terangnya kan? Sekarang siap-siap. Kita bakal balik koinnya dan lihat gimana mekanisme yang sama persis ini bisa jadi bumerang yang berbahaya. Inilah efek nocebo. Ini terjadi pas ekspektasi negatif Anda jadi kenyataan. Misalnya nih, Anda dikasih tahu sebuah obat mungkin bikin mual. Terus, walaupun yang Anda minum itu cuma pil gula, Anda beneran jadi mual. Pikiran Anda sendiri yang menciptakan gejala fisik itu dari keyakinan akan adanya bahaya. Dan ini bukan hal sepele loh, angka ini jujur bikin kaget. Dalam uji klinis obat depresi, hampir 5% orang itu 1 dari 20 yang cuma minum pil gula kosong malah keluar dari penelitian karena efek sampingnya parah banget. Bayangin pikiran mereka sendiri yang menciptakan penderitaan itu. Itulah kekuatan nyata dari nocebo. Gejala yang mereka rasain itu beneran loh, bukan ngarang-ngarang. Mulai dari mual dan sakit perut, sampai sensitivitas terhadap rasa sakit yang meningkat drastis, seolah-olah volume rasa sakit di tubuh mereka dinaikkan. Otak mereka, karena sudah mengantisipasi bahaya, secara aktif menciptakan penderitaan fisik ini. Nah, kekuatan yang sebegitu dahsyatnya ini, yang bisa menyembuhkan sekaligus melukai, jelas menempatkan dunia medis di sebuah persimpangan etis yang, rumit banget. Terutama kalau sudah menyangkut penelitian. Ini nih yang bikin kita mikir. Di satu sisi kita butuh ilmu pengetahuan maju, di sisi lain kita punya pasien yang lagi menderita. Jadi, kapan sih sebenarnya kita boleh ngasih pil gula ke orang yang lagi sakit, cuma demi kemajuan medis? Di mana ya batasannya? Dan inilah inti dari perdebatan sengitnya. Coba pikirin deh, kalau udah ada obat yang terbukti ampuh, apakah kita punya hak buat nahan obat itu dari seseorang, bahkan dalam sebuah uji coba? Ini bisa jadi pelanggaran prinsip dasar kedokteran, yaitu untuk tidak merugikan. Jadi disinilah letak dilemanya, seperti dua sisi timbangan. Di satu sisi ada ketelitian ilmiah. Uji coba placebo itu ibarat standar emasnya buat dapat data yang bisa diandalkan. Tapi di sisi lain ada kesejahteraan pasien. Etika medis menuntut kita untuk selalu utamakan pasien. Dua tujuan mulia yang sayangnya kadang-kadang saling berbenturan. Biar nggak salah langkah,
para peneliti punya pegangan, semacam pilar etis gitu. Pertama, peserta harus benar-benar paham dan setuju, termasuk paham kalau mereka mungkin dapat placebo. Kedua, bebannya harus adil, jangan sampai kelompok rentan yang dieksploitasi. Dan yang terpenting, uji coba ini cuma boleh dilakukan kalau para ahli sendiri masih ragu-ragu mana pengobatan yang lebih baik. Terus gimana dong solusinya? Apa kita bisa manfaatin kekuatan keyakinan ini tanpa harus bohong ke pasien? Jawabannya ternyata bisa. Dan ini membuka jalan ke beberapa inovasi yang menarik banget dalam dunia perawatan pasien. Kuncinya ternyata ada di cara kita berkomunikasi. Ini ada 4 langkah simpel tapi super penting. Pertama, bingkai ulang informasinya. Fokus ke yang positif. Kedua, bangun kepercayaan lewat empati. Ketiga, kelola ekspektasi. Tanya apa yang pasien khawatirkan. Dan terakhir, pastiin mereka beneran paham. Semua ini bisa memaksimalkan efek penyembuhan placebo sambil meminimalkan racun dari nocebo. Dan ini mungkin bagian yang paling mind-blowing dari semuanya ya. Coba bayangin, gimana kalau pasiennya dikasih tahu jujur kalau mereka minum placebo? Logikanya efeknya pasti hilang kan? Ternyata nggak juga. Penelitian placebo label terbuka nunjukin kalau bahkan ketika pasien tahu mereka minum pil gula, mereka tetap bisa merasakan manfaatnya. Ini membuktikan kalau ritual perawatannya sendiri, kepercayaan, harapan, dan hubungan dengan dokter punya kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Jadi pada akhirnya, semua pembahasan soal placebo dan nocebo ini balik lagi ke satu pertanyaan besar buat kita semua. Ini bukan lagi soal pil atau pengobatan. Ini soal narasi apa yang kita ceritakan ke diri kita sendiri tentang kesehatan, penyembuhan, dan kerapuhan kita. Kalau memang pikiran kita punya kekuatan sebesar itu untuk membentuk realitas fisik kita, maka memilih keyakinan kita mungkin jadi tindakan merawat diri yang paling penting dari semuanya.